rekon itu adalah bagian dari mekanisme pengawasan gereja secara internal. Nah, di dalam rekon itu kita mencocokkan angka pencapaian keuangan dari tingkat jemaat, kemudian tingkat klasis, dan nanti ada rekon sinode. Ini akan memastikan bahwa seluruh sirkulasi keuangan itu termonitor secara menyeluruh. Dan ketong sendiri tahu berapa banyak kekuatan keuangan yang dimiliki gereja. Nah, rekon sebetulnya tidak bermaksud untuk mencari kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Tapi rekon lebih banyak pada upaya untuk memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran itu seluruhnya transparan dan bisa diuji. Dia punya seluruh mekanisme. Nah, pencapaian yang diharapkan bisa terbangun dari proses rekon ini adalah bahwa jemaat-jemaat secara transparan itu melakukan pengelolaan keuangan, jadi berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan jemaat dan pelayanan kelembagaan itu bisa termonitor. Dan hasil rekon itu akan juga nanti terbukti dalam bentuk pelaporan di persidangan, tapi juga dalam persiapan kita untuk penetapan anggaran gereja di tingkat kegiatan rekon ini. Dia berlaku menyeluruh untuk semua jemaat, bahwa ada 1-2 jemaat yang secara teknis itu belum memenuhinya, tapi ketum berharap dia punya data keuangan tetap habis ini harus diverifikasi, ya. Jadi dia mungkin sering hadir dalam kepentingan ini, tetapi tetap dia punya bendahara dan pengelola keuangannya akan tetap kita panggil untuk kemudian akan dilakukan pencocokan di luar situasi resmi hari ini. Ya, jadi tidak ada jemaat yang kemudian akan seolah-olah tidak terverifikasi, dia punya seluruh pengelolaan. Hasil rekon itu bukanlah hasil yang dilaporkan tanpa verifikasi keuangan. Jadi dia mesti melewati verifikasi keuangan di tingkat jemaat sehingga bisa dipastikan dia punya masuk dan keluar clear. Tidak ada lagi masalah, baru kemudian dia melewati tahapan rekon. Hasil rekon ini kemudian akan kita bawa dan kita buat draft menyeluruh untuk dibawa ke sidang MPL sebagai bagian dari data keuangan di tingkat klasis untuk penetapan anggaran 2022. Bahwa dalam tanggung jawab pengawasan dan pengendalian keuangan gereja Protestan itu, kami bertanggung jawab untuk turut dalam repat dan rekon klasis. Memang ada klasis-klasis yang jauh atau yang melakukan repat itu juga tidak menghadirkan kami, tapi data-datanya tetap kami terima sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan sekaligus pengawasan yang dilakukan di tempat. Secara khusus rekon dan repat di klasis Kota Ambon ini menghadirkan kami itu dalam kepentingan untuk juga melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan, karena jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon ini kan menjadi jemaat-jemaat dan klasis barometer, ya, dan saya kira kekuatan anggaran yang ada di jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon sangat menolong, mensupport jemaat-jemaat atau klasis-klasis yang kecil, ya, dan inilah eksistensi gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus. Dan kita mengelola uang itu karena kita mengelola kasih karunia Allah.
dan itu dimanfaatkan untuk membangun pelayanan sebagai kesatuannya dalam gereja Protestan Maluku. Karena itu sangat penting ya, dan kami mau mengucapkan terima kasih, syukur karena kami diundang, dan dengan demikian fungsi kami itu bisa kami lakukan. Ya, itu. Dari kegiatan 2 hari ini adalah kita dapat memvalidasi data, ya, yang mengcross-check data keuangan, karena di jemaat itu sudah melakukan fungsi pengawasan ya, dan pengendalian, di mana semua prosedur keuangan itu juga sudah terlewati, sudah lewat verifikasi ya. Dan kemudian Klasis melakukan fungsi itu pula. Nah, yang kami harapkan bahwa ini akan tetap menjadi kegiatan yang reguler ya, yang bisa secara rutin dilakukan dan kontinu secara berkesinambungan, sehingga pengawasan keuangan itu juga bisa termonitoring. Yang sudah divalidasi itu akan menjadi data yang akan digunakan dalam penetapan sidang MPL ya kan, dan tidak ada lagi yang terjadi perubahan karena kita sudah konfirmasi anggaran dan sebagainya yang langsung dengan bendahara dan ketua majelis sebagai pengelola keuangan di tingkat jemaat. Jadi tidak ada lagi perubahan-perubahan yang lain.